Dari bunyi sambutan Pak Camat sudah cocok jadi bupati. Kalau menangkap ikan gurami, pancing dibeli di tepi janur, dari bunyi sambutan Tengku Fadil Rahmi, rasanya macam sambutan wakil gubernur. Ini mau ceramah apa balas pantun? Ini sekedar menjawab pantun Pak Camat tadi, sebagai melanjutkan tradisi saja. Mudah-mudahan anak-anak muda kita berlatih tidak hanya sekedar bertutur kata, tapi juga pantun sebagai tradisi bangsa dan budaya. Anak-anak muda yang hadir ini semuanya soleh dan solehah, baik-baik insya Allah. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para abu, para tengku, para walid, pimpinan dayah, pondok pesantren, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat Nangro Aceh Darussalam, Bapak Abdullah Putih, umurnya 75 tahun, masih sempat hadir dari mulai pagi sampai siang petang ini. Bapak anggota DPD, senator, wakil kita di Senayan, Tengku Fadil Rahmi, Bapak Camat, Bapak-bapak Kades, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Kalau ada yang mengatakan ini kenapa ramai sekali, kenapa banyak sekali, kenapa penuh sekali, tidak heran. Kenapa? Karena ini adalah se-Indonesia paling banyak desanya dan yang paling banyak dusunnya, maka paling banyak juga penghuni surganya. Ini yang hadir ini semuanya masuk surga. Yang tak hadir masuk neraka. Jangan diaminkan. Yang tidak hadir itu kalau dia belum suka kepada dakwah, mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hidayah. Kalau dia sakit, mudah-mudahan disehatkan. Yang hadir ini mudah-mudahan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Yang belum ada jodoh dijumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Ini anak udah 3, amin. Bapak Ibu bangga tidak siang ini? Apanya bangga? Saya bangga karena saya dikawal oleh Bapak TNI Polri. Ada juga pemuda Pancasila. Pancasila! Begitu cara jawabnya. Bukan dia pas Pancasila. Ada TNI, ada Polri, ada pemuda Pancasila, ada ibu-ibu nampaknya belum beli seragam. Mau warna apapun jilbabnya, yang penting datang pengajian. Setuju? Di dekat rumah saya, majelis pengajian Jumat sore wirid Yasin, pengajian bersama Ustaz Abdul Somad, tidak perlu pakai seragam. Kenapa? Karena banyak ibu-ibu tidak datang pengajian karena seragam belum lunas. Nggak penting pakai seragam, tapi kalau ada duit beli seragam bagus. Yang sudah beli pakai, yang belum beli tak usah pusing. Yang penting datang pengajian, ulang pesan-pesan pengajian diamalkan di rumah. Siap? Pesannya petang ini ada 5. Catat baik-baik karena ini akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Pesan yang pertama, jaga anak-anak kita dalam akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ibu siap? Dari bunyinya macam tak siap. Ibu siap? Macam marah. Bapak siap? Bapak dulu waktu anak baru lahir, apa yang bapak bisikkan ke telinganya? Asyhadu an la ilaha illallah
ke telinganya adalah la ilaha illallah. Bagi yang bapak dulu waktu anaknya lahir belum diazankan, jangan diazankan sekarang. Jangan gara-gara ini pulang ke rumah bisikin, aduh Allah, apanya ayah nih? Anak tuh udah kelas 3 SMP. Apa yang ibu bisikkan ke telinga bapak ketika bapak nanti mau sakratul maut? Udah ibu siapkan? Sudah pak. Bisikkan ke telinga bapak ini la ilaha. Banyak istri-istri tak tahu entah apa yang mau dibisikkannya. Begitu nampaknya lakinya sakit ngap-ngap bau, langsung dibisikkannya, mana surat tanah, STNK, BPKB, surat mobil, surat rumah. Tak jadi matinya laki. Tak jadi lakinya mati gara-gara rupanya kau mau mengejar hartaku saja. Alhamdulillah, istri yang model begitu dulu pernah ada, tapi sekarang udah mati. Ini yang hadir di depan saya ini solihah semua. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membeli bayam. Sudah lama Abdul Somad ceramah, sampai di sini barulah datang ayam. Ayam biasa. Begitulah rupanya ibu-ibu yang solihah, anaknya menangis dibelikannya ayam biar supaya diam. Kalau Tuhan pergi ke Madinah, jangan sampai membawa batu akik. Sudah lama Abdul Somad ceramah, sampai di sini ada yang membawa itik, ada juga yang bawa itik, ada yang bawa Hello Kitty, macam-macam. Ini bapak-bapak yang jual balon, tolong keluarkan zakatnya. Anaknya nangis, dibawa sampai di lokasi menangis, belikan balon, balonnya terbang, beli lagi. Apa maknanya? Mereka membawa anaknya, mereka ingin anaknya menjadi anak yang bertauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Waktu lahirnya la ilaha illallah, waktu matinya la ilaha illallah. Lahir la ilaha illallah, jangan khawatir, ada yang membisikkan. Mati la ilaha illallah, jangan takut, jangan cemas, ada yang membisikkan. Yang kita khawatirkan antara hidup dan mati, siapa yang membisikkan la ilaha illallah. Masjid terbanyak 421 masjid. Masjid itu membisikkan terus, bukan membisikkan karena pakai mikrofon, pakai sound system, pakai toa, pakai suara menggelegar, hayya 'alas shalah. Kalau ada suami ibu yang tidak datang ke masjid, jangan marah, jangan ngamuk, ibu bisikkan ke telinga bapak itu, la ilaha illallah. Apanya kau bisikkan aku? Kalau dia marah sama ibu kasih tahu, ini pesan Ustadz Somad bang. Nggak apa-apa dia marah sama saya tak peduli sama marah orang. Mudah-mudahan suami yang belum sholat dibukakan pintu hatinya, segera sholat. Suami yang belum juga sholat udah didoakan, udah disuruh, udah diajak, nggak juga mau, bukakan pintu liang lahatnya ya Allah. Tengoklah sayangnya mereka ke suami mereka pak. Tak ada satupun mereka yang mengaminkan. Padahal di rumah dia marah, kenapa tak mati aja kau? Tapi begitu saya doakan terbuka liang lahat, mereka semua adalah istri-istri solihah yang sayang kepada suaminya. Ibu dengan bapak ketika berjumpa dulu, apa kata bapaknya ibu? Apa kata ayah ibu? Mereka pegang tangan calon menantunya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kenapa Pak Kua mengajak bersyahadat semua laki-laki sebelum menikah? Karena tidak dibenarkan menikah beda agama. Karena suaminya mesti berakidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Laki-laki kepada perempuan dua sifatnya. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau laki-laki datang meminang anak gadismu, laki-laki datang ingin menjadi menantumu, maka yang pertama kau lihat din agamanya. Yang kedua khuluqahu, akhlaknya.
baik agamanya, baik akhlaknya, terima dia menjadi menantu. Siap? Macam tak siap. Bagaimana dengan perempuan? Perempuan yang dilihat ada 4. Yang pertama, 5 liha, karena dia kaya. Kenapa bapak menikah dengan ibu ini? Padahal ibu bapak dulu banyak calon-calon bapak. Bapak kan playboy cap tupai, habis semua batang kelapa berlubang. Kenapa nikah sama dia? Dialah orang yang paling hijau Pak Ustadz. Apanya hijau? Jilbabnya, bajunya. Kebun sawitnya sejauh mata memandang Pak Ustadz. Dialah yang paling kuning Pak Ustadz. Apanya kuning? Bajunya, giginya. Dialah yang paling banyak cincin, gelang, rantai emasnya Pak Ustadz. Jadi ibu dinikahinya karena hartanya. Salah apa tak salah? Mana pula salah? Nabi mengatakan 5 liha karena hartanya, wali hasabiha karena keturunannya, anak ulama, anak bangsawan, anak orang kaya, wali jamaliha karena cantiknya, tinggi semampai, putih. Kalau minum kopi nampak hitam lehernya, muka putih, leher hitam. Jangan kau pandang karena rupanya, jangan kau pandang karena hartanya, jangan kau pandang karena bangsawannya. Fazfar bidzatid din, lihatlah karena agamanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Melihat pemimpin, siapa yang akan kita pilih? Maka lihatlah orang yang memperjuangkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu ada umbul-umbul. Apa tulisannya? Bank Aceh. Bank Aceh itu bukan bank konvensional. Bank Aceh adalah bank syariah, tidak pakai riba. Betul? Sebagai orang Aceh bangga apa tak bangga? Saya datang dari Riau, masuk ke Aceh, bangga. Cerita Aceh, cerita tidak ada bank konvensional di Aceh. Saya bawa ke luar Sumatera. Kalau kalian mau ikut, ikut Nangro Aceh Darussalam. Itu karena pemimpin yang takut kepada Allah. Jabatan tidak lama, tapi hisab di akhirat akan lama. Apa yang kau tinggalkan sebagai orang tua? Tinggalkanlah anak yang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebagai suami, didiklah istri la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebagai istri, didiklah anak-anak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebagai RT, sebagai RW, sebagai Pak Kecil, sebagai Pak Lurah, sebagai camat, sebagai bupati, sebagai gubernur, sebagai presiden, didik bangsa ini la ilaha illallah Muhammadur. Untuk apa Ustaz ulang-ulang la ilaha illallah? Untuk apa Ustaz ulang-ulang la ilaha illallah? Untuk apa Ustaz ulang-ulang? Subuh diulang, asyhadu an la ilaha illallah. 2 kali ulang. Apa kata jamaah menyambut? Asyhadu an la ilaha illallah. Belum pernah ada lagi orang ketika mendengar azan, asyhadu an la ilaha illallah. Apa kata dia? Aku udah sering dengar, tak usah kau ulang-ulang lagi. Kenapa Ustadz ulang-ulang la ilaha illallah? Kenapa Abu Tengku Walid mengulang la ilaha illallah? Supaya telinga biasa mendengar, supaya jantung berdegup mengingat, supaya otak terus memikirkan, supaya kita semuanya mati husnul khatimah. Insyaallah kalau istiqomah kita mengamalkan afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini sekarang banyak orang berzikir tak bersuara. Berzikir itu bersuara, membangkitkan semangat, tapi bunyinya dalam Quran Pak Ustaz, wadhkur rabbaka fi nafsika, sebutlah Tuhanmu dalam dirimu, jangan bersuara. Itu ayatnya turun di Mekah. Di Mekah tidak boleh kuat-kuat, karena kalau kuat-kuat nanti ditangkap Abu Jahal, Abu Lahab. Di sini kalau kita berzikir kuat-kuat, ada Abu Lahab? Ada. Di tempat saya ada Abu Lahab, rumah makan Abu Lahab.
Tapi ujungnya pakai P, Lahab. Abu Lahab. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalian yang lajang-lajang, yang belum menikah, carilah istri yang la ilaha illallah. Kalau dia belum, ajak dia masuk. Yang mau nggak jadi putri duyung? Caranya, sebutkan passwordnya, la ilaha illallah. Begitu juga dengan kalian. Aku ingin datang ke rumahmu, Dek, meminangmu dengan seperangkat alat sholat dan setengah ton emas. Ayahku adalah orang yang tinggal di bumi Nangro, Aceh Darussalam. Di tempat kami kau mesti bersyahadat. Aku bersyahadat mau, tapi sunat enggak. Sunat itu enggak sakit, lebih sakit lagi digigit semut. Apalagi sekarang pakai alat, pakai laser, langsung aja tiba-tiba cus hilang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Tak ada gunanya amal Abdul Somad yang banyak, tidak ada gunanya ceramah yang banyak, tidak ada gunanya membangun masjid, tidak ada gunanya banyak sedekah kalau tidak mati dalam keadaan husnul khatimah. Apa perasaan Ustadz Abdul Somad melihat banyaknya umat manusia yang ramai? Berapa kata? Satu kata, Ustadz. Panas. Ustadz merasa panas. Macam mana kami yang tak ada atap ini? Macam mana kami yang tak ada payung? Ustadz pakai tenda, Ustadz bilang panas. Jamaah yang duduk di bawah, yang tidak pakai karpet, yang tidak pakai tenda, yang tidak pakai alas, boleh jadi mereka lebih dulu masuk surga daripada yang ceramah ini. Betul? Amin katanya. Mati aku. Begitulah kalau jamaah itu orangnya tak pandai basa-basi. Basa-basi lah sikit. Pas aku bilang tadi gitu, tidak Ustadz, gitulah. Kita ulang lagi ya, kita ulang ya. Orang jujur itu tak bisa dibuat-buat. Maka pas saya bilang, saya mau mancing aja sebetulnya. Boleh jadi yang dibawa. Amin. Tak dipikirkannya perasaan kita. Itu kalau orang la ilaha illallah, dia tak pandai basa-basi. Sekali la ilaha illallah sampai mati la ilaha illallah. Yang kedua, kalau sudah la ilaha illallah, akidah yang pertama. Yang kedua adalah ibadah. Kalau sudah la ilaha illallah, beribadah. Apa ibadahnya? Ibadah yang pertama, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, yang pertama kali dihitung, yang pertama kali ditanya nanti, bukan istrimu, bukan suamimu, bukan anakmu. Yang pertama ditanya adalah solat, bukan somat. Somat itu solat. Maka beruntunglah ibu punya suami yang solat. Beruntunglah bapak punya istri yang solihah. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya separuhnya. Ya Allah, jadikanlah anak cucu kami orang-orang yang solat. Muru auladakum bisalah, suruh anak kamu solat. Wa abna'u sab'a sinin, suruh anak ibu sholat waktu umur 7 tahun. 7 tahun dia belum bisa baca Quran. Macam mana dia menghafal Al-Fatihah? Macam mana dia menghafal Qul Huwallah? Dia hafal Qul Huwallah karena ibu didengarnya sering baca Qul Huwallah. Ibu sambil masak sarapan pagi, Bismillahirrahmanirrahim, Qul Huwallahu ahad, Allahus. Itu baru.
Allahus Samad, maka ibu sering melantunkan ayat Al-Quran. Bapak didengarnya di rumah. Sering kau tengok ayah kau sholat di rumah? Ayah saya nggak pernah sholat di rumah Pak Ustadz. Itu yang betul. Karena laki-laki sholatnya di masjid. Laki-laki sholat di masjid, perempuan sholat di rumah. Laki-laki yang soleh sholat di masjid. Kalau ada laki-laki yang sholat di rumah, itu laki-laki yang solihah. Kenapa ini pengajian tidak buat di masjid? Kenapa tidak dimasukkan ke dalam masjid? Sekarang saya baru tahu rahasianya. Kenapa tidak masuk masjid? Karena masjid tidak muat. Mana muat masjid? Ini kalau sampai masuk semua meletup masjid nih, meledak. Itu maka dibuat di tanah lapang. Jadi nanti kalau ada yang bertanya, apa ini Abdul Somad? Ceramahnya di tanah lapang, tidak ada orang dalam masjid. Makanya kau tengok betul-betul bodoh. Bukan orang itu tidak ke masjid, masjid itu tidak sanggup. Maka masjid hilang konsen saya nengok balon lepas. Kalau Tuhan pergi ke Madinah, jangan lupa membawa kapas. Ustaz Abdul Somad hilang bahan ceramah, menengok balon ikan udah lepas. Jadi sholat ini mesti, ibu kalau anaknya nangis tolong belikan balon. Jamaah jangan sampai meninggalkan sholat. Ustaz Somad, boleh saya bertanya Ustaz Somad? Boleh. Apa pertanyaannya bu? Macam mana kalau suami tak sholat? Hah? Kenapa kau bisa nikah sama dia? Fit and proper test pertama, anak yang mau meminang anak gadis kita, jangan tanya nomor induk pegawainya, jangan tanya berapa gajinya sebulan. Yang pertama ditanya adalah sholat. Allah aja dia sia-siakan, apalagi kamu. Allah aja tak dia pedulikan, apalagi kamu. Maka hai perempuan, kalian berpikir Allah aja disepelekannya, apalagi aku. Allah yang menciptakan dia, Allah yang mengasih dia makan, Allah yang menghidupkan dia, Allah yang membuat jantungnya berdetak, Allah yang membuat darahnya mengalir. Allah aja digitukannya, apalagi kamu. Ini kenapa ibu bisa nikah sama dia? Kenapa bisa nikah sama hantu itu? Itulah Pak Ustadz. Kata Ustadz kan jodoh itu cerminan kita. Iya betul. Saya pun hantu juga dulu. Suami ibu itu genderuwo, aku kuntilanak Pak Ustadz. Maka anak kami tuyul semua. Ya Allah, ibu-ibu yang sudah taubat, ibu-ibu yang sudah hijrah, mudah-mudahan suaminya juga ikut bertobat. Ini ibu-ibu yang hadir ini, saya yakin dan percaya suaminya pasti soleh-soleh semua. Kalau tak soleh, takkan mungkin diizinkannya datang ke pengajian. Bang, aku mau datang ke pengajian. Siapa yang ceramah? Ustaz Somad. Pergilah. Aku ngefans banget sama dia. Pergilah dia. Abang tak ikut. Abang ada pula acara main gaple sebentar. Nanti ibu pulang ceritakan sama dia. Apa kata Ustaz Somad tadi dek? Kata Ustaz Somad, bang, abang masuk neraka. Ah, kau bohong. Mana ada dia ngomong gitu. Abang kok tahu? Aku kan streaming dari rumah. Orang yang selalu nonton streaming online, insya Allah masuk surga. Surganya online juga. Innamal a'malu binniyat. Kalau ada saudara kita di rumah karena sakit, karena tak bisa datang, dia mendengar online melalui streaming. Ini kameranya bukan main banyak, mudah-mudahan kamera ini hidup. Maka insya Allah mereka juga dapat pahala menuntut ilmu, insya Allah, amin. Kalian yang belum nikah, maka carilah istri yang sholat. Kalau sampai kalian nikah sama bini yang tak sholat, oh menderita kalian. Dapat kalianlah istri kuntilanak. Macam mana kalian? Anak-anak ditinggal di rumah. Mestinya dia membacakan Fatihah, dia mengajarkan wudhu. Ya Allah, anak-anak lajang ini kirimkanlah kepada mereka bidadari dari surga, ya Allah. Bapak-bapak nih saking takutnya, diam.
Takut dia bininya nengok, awas kau bilang amin, awas. Cubit biru kan kau nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak tidak bisa main suruh. Salat. Dia nanya, "Ayah kenapa tak salat?" "Ayah salat di Masjidil Haram." Mana bisa begitu? Bapak tak bisa anak sama istri main suruh. Salat ke masjid. "Ayah kok nggak salat?" "Ayah udah dewasa." Anak mesti dibawa tangannya ke masjid. Hari ini kita sedang membuat story, sedang membuat historis, sedang membuat sejarah. Kita membawa anak-anak kita ke masjid. Semua anak-anak yang dibawa ke masjid hari ini, nanti anaknya pun akan dibawanya juga ke masjid, insya Allah. Nanti mereka ini kalau udah dewasa, mereka saling bertanya, "Dulu ayah kau ada membawa kau ke masjid?" "Ada." "Sholat?" "Enggak, waktu ngambil daging kurban." "Dulu kau ada emak kau bawa kau acara di Tanah Lapang rame-rame?" "Ada." "Acara pengajian Ustaz Somad?" "Enggak, dangdut." "Apa yang kau tengok waktu itu?" "Ku tengok pentasnya tinggi, artisnya pakai rok pendek. Terus ku tengok air liur ayahku meleleh." Itu tidak terjadi di bumi Nangro Aceh Darussalam. Kenapa? Karena ini negerinya para ulama, negeri Seramo Mekah, serambinya Makkah Al-Mukarramah. Semua orang dari Papua, dari Makassar, dari Banjar, dari Semenanjung, sebelum mereka ke Makkah, mereka singgah dulu ke Pulau Sabang, karena ini adalah serambinya Makkah. Hari ini apakah Nangro Aceh Darussalam masih serambi Makkah? Masih. Cobalah tengok anak-anak yang soleh. Anak SMA pakai peci, anak SMA pakai jilbab, padahal mereka bukan sekolah agama, sekolah umumnya saja begitu, apalagi sekolah agama, apalagi daya, apalagi pondok pesantren. Insya Allah Allah menjaga negeri ini kalau kita sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ini masjid cantik luar biasa. Kacanya Masya Allah macam akuarium. Ini kampung ini aman, tak ada pencuri. Ustaz tahu dari mana tak ada pencuri? Tiangnya emas, aman semua. Luar biasa. Di tempat lain saya selalu diminta, "Ustaz Somad, tolong penggalangan dana untuk pembangunan masjid." Masjid sudah siap, malah tak ditempati. Kenapa? Karena tak muat jamaahnya. Di tempat lain lebih banyak tiang daripada jamaah. Dia yang azan, dia yang iqamat, dia yang imam, dia yang makmum. Usolli fardhu subhi rak'ataini adaan imaman. Padahal tak ada makmumnya. Kenapa imaman? Ya mungkin nanti makmumnya datang menyusul. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sengaja dipanjangkan biar supaya makmum cepat bangun. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terdengar suara amin, tapi pas ditengok di belakang tak ada makmum. Rupanya makmumnya jin semua. Itu tidak terjadi di kampung kita, karena ini adalah orang-orang yang menjaga sholatnya. Ustaz tahu dari mana? Saya husnuzon aja. Bagaimana kalau ternyata besok subuh masjidnya besar, tidak ada yang berjamaah Pak Ustadz? Kalau sampai masjid ini ramai, bangunannya megah, tapi tak ada orang sholat subuh berjamaah, istahwazat alaihimus syayatin, satu kampung ini diganggu setan. RT-nya kesetanan, RW-nya kesetanan, kadesnya kesetanan, kadusnya kesetanan. Camat tak usah sebut, ada orangnya.
Maka kita jaga supaya jangan sampai kesetanan. Kenapa suami saya ini kesetanan? Kenapa bini saya ini kesetanan? Gara-gara membiarkan masjid, surau, langgar, musola, ditinggalkan, tidak ada sholat berjamaah. Siap jaga sholat berjamaah? Allahu Akbar. Ibu suruh anaknya, belikan kain kecil supaya anaknya semangat. Mama belikan apa tadi dari pasar? Ini ada yang kecil, nah. Apa kecil? Kain sarung kecil. Rajinlah dia pakai sarung, pergilah dia ke masjid. Tapi ayahnya pula tak ke masjid, Pak Ustaz. Belikan juga sarung kecil. Kalau ayahnya tak ke masjid, jangan belikan sarung kecil. Belikan apa, Pak Ustaz? Kain kapan. Jadi ingat dia akan mati. Bapak mati. Ibu-ibu mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, tentara berani kalian, polisi mati, ustaz astagfirullah, aku pun sampai hati juga kalian. Semua kita akan mati. Dan yang dibawa apa? Ada yang mati bawa surat tanah? Gak ada. Ada orang yang mati bawa mobil? Tak ada. Mobil ibu tinggal dipakai bapak dengan bininya yang baru. Hari ini bapak ibu boleh ketawa, tapi nanti pas di jalan, betul juga kata Ustaz. Yang setia menemani kita hanyalah sholat. Somat juga lagi. Sholat itulah yang menemani kita di liang lahan. Sholat itu menemani kita sampai ke padang mahsyar. Sholat itu menemani kita ke titian siratal mustaqim. Sholat itu memberatkan timbangan amal. Salat itulah yang mengantarkan kita ke surga Jannatul Firdaus. Salat menyelamatkan dari azab neraka. Karena sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akidahnya sudah la ilaha illallah, salatnya sudah. Yang ketiga adalah akhlakul karimah. Saya datang kemari pakai sorban. Sorbannya kecil kan. Saya memang biar kemana-mana bawa sorban kecil supaya bisa saya simpan di jaket. Karena kadang saya turun dari pesawat, kopernya belum dibuka, kadang ketinggalan pula di airport. Jadi saya bawa sorban kecil. Sampai di sini tak laku sorban kecil, dikasih sorban yang besar. Langsung abu memasangkannya ke leher saya. Allahu Akbar. Ini menjadi kenang-kenangan luar biasa. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Ini akhlakul karimah. Jamaahnya berakhlakul karimah. Mana bukti akhlakul karimah? Laki-laki di sini semua, perempuan di sini semua. Ada juga laki-laki, tengok. Ini akhlakul karimah. Tak boleh campur aduk. Tapi Pak Ustadz bilang tak ada campur aduk. Iya, di sini mana ada perempuan? Di sini Pak Ustadz kenapa bisa ada laki-laki? Mereka ini mengawal, menjamin bahwa benar-benar perempuan ini selamat dunia akhirat. Kita husnuzon aja lah sama mereka. Nah, ini akhlakul karimah mesti kita jaga. Supaya apa? Tidak ada gunanya sholat. Karena kalau tidak berakhlakul karimah, hilanglah pahala sholatnya. Dengan sholat, anak-anak menjadi anak yang berbakti. Mudah-mudahan anaknya berbakti kepada orang tua, insya Allah. Amin. Ustadz, ya, pernah satu hari saya makan sama suami saya di rumah makan Pak Ustadz. Terus Bu, tiba-tiba minuman yang kami pesan itu tumpah. Apa kata suami ibu? Kemana mata kau? Terus apa yang mau ibu tanyakan? Waktu pas dia jalan sama kawannya, tumpah air, dia senyum. Dibilangnya sama kawannya, tenang bro, kita pesan air yang baru. Ke kawannya begitu lembutnya dia Pak Ustadz, ke aku begitu kasarnya dia Pak Ustadz. Bagaimana lah yang perlu kubalas Pak Ustadz? Tenang aja Bu, nanti dia kan tak lama lagi tua sakit.
Terus gimana? Nanti pas dia sakit, suruh kawannya itu menyuap dia. Kalau sampai masanya kalian laki-laki yang gagah, yang perkasa, yang punya duit, yang ganteng, yang hebat, yang kuat, hari berganti musim berubah, setahun jadi 10 tahun, lama-lama laki-laki akan tua. Siapa yang akan menyuapkan kalian makanan ketika sedang sakit, ketika sedang stroke, terbaring di rumah sakit? Mereka inilah yang akan menyuap dengan akhlakul karimah. Makan ya bang. Ibu mau menyuap bapak nih? Alah, malu pula dia. Mereka inilah yang setia sampai pintu liang lahat. Iya kan, Bu? Habis itu dimasukkannya, dia pun pulang. Boleh saya bertanya? Janji, jangan bohong. Kalau mereka terbujur kaku, kalau mereka sakit, insya Allah sehat, 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 sehat. Amin. Ini kalau nih, mana tahu, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Maukah ibu menyuapnya dengan kasih dan sayang? Saya sebenarnya sedang ngetes aja. Mereka sepakat bilang mau, itu pasti karena bapak nih orangnya baik-baik semua. Beda-beda tipis antara baik dengan takut, itu yang beda tipis. Coba kalau bapak tak baik, pelit, bin bakhil, bin medit, bin kikir, apa yang mereka lakukan? Mereka akan menyuap juga. Makan bang, makan, makan, makan. Sabar ya bang, insya Allah nggak sampai hari Jumat selesai nih bang. Menangis nanti kalian laki-laki di rumah sakit. Di samping rumah sakit ada menara masjid tinggi, terdengar suara azan berkumandang, ayyalas salat. Meleleh air mata. Abang menangis kenapa? Mau sembahyang. Itulah dulu waktu sehat tak sembahyang mabuk. Mati kok kan. Tapi kalau istri yang solihah macam ini, dia tidak akan berkata bekasar begitu. Dia pasti akan mengatakan, tenang bang, malaikat maut ntar lagi sampai. Hidup ini adalah kenangan. Hidup ini menciptakan kenangan. Ibu mengenang bapak karena kenangan yang baik. Bapak mengenang ibu karena kenangan yang baik. Apalah yang paling bapak kenang dari ibu? Yang paling ku kenang Pak Ustadz, waktu meminang dia dulu, tak ada ku bawa duit Pak Ustadz. Ku bilang sama dia, aku tak kaya dek, apa yang bisa ku berikan? Apa kata dia? Cintamu bang. Tapi sayangnya itu hanya ada di sinetron aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini bapak-bapak TNI Polri, bapak Babinsa, bapak Babin Kamtipmas mengawal Ustadz Abdul Somad. Bapak ibu bangga apa tak bangga? Udah diambil foto kami? Ambillah. Posting nanti di Instagram, posting nanti di FB, posting nanti di TikTok. Hai guys, ini Babinsa kami. Babinsa kau mana? Babinsa kami mengamankan Ustadz. Babinsa kau mengamankan apa? Laga ayam. Mana paten? Ini Babinsa, Babin Kamtipmas masuk surga insya Allah. Mereka mengamankan. Ini memangnya tidak aman tempat ini. Aman atau tak aman? Kalau aman kenapa dikasih jeruji besi? Ini aman atau tak aman? Kalau aman kenapa pengawalnya 3 lapis? TNI, polisi, pemuda Pancasila. Ini aman. Tapi di luar pagar sana ini ada emak-emak garis keras. Tadi waktu dari mobil ke masjid, yang mengawal saya itu 3 lapis. Seandainya dikawal tadi, mungkin udah bertanggalan semua ini. Ibu-ibu yang solihah, ibu-ibu yang baik, datang kemari panas-panas. Ini ada pembagian kue kotak, ada pembagian sembako, ada pembagian surat tanah. Ini semuanya datang karena lillahi ta'ala. Datang dia membawa karpet, membawa pot bunga. Tolong selesai acara balikkan karpetnya ini. Jangan sampai habis acara. Apa kenanganmu waktu Ustaz Somad datang kemarin? 3 pot bunga ku hilang. Kita ingin meninggalkan kenangan yang baik. Kau lama bertetangga sama dia. Oh, dia tetanggaku paling baik.
Apa yang dilakukannya? Berapa kali diantaranya aku bubur kacang hijau, bubur ayam, bubur macam-macam. Apa yang paling baik? Itulah piringnya tak kubalikkan sampai dia mati. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggalkanlah kenangan yang baik. Ustaz Somad itu baik. Oh, Ustaz Somad itu baik. Apa kenangannya yang paling kau kenang? Yang ku kenang Ustaz Somad itu ceramah. Dia tak lebih dari 600 ml. Nah, 60 menit selesailah dia. Aku senang kali kalau ceramah yang pendek-pendek. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akmalul mu'minina imanan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya bukan yang sholatnya banyak, bukan yang hajinya banyak, bukan yang zikirnya banyak. Ahsanuhum khuluqan, orang yang paling baik akhlaknya. Doakan supaya Ustaz Somad dan anak keturunannya berakhlakul karimah. Rabbana hablana minas solihin, jadikan anak kami semuanya anak yang berakhlakul karimah ya Allah. Qurrata a'yun, sejuk dipandang mata. Aku Pak Ustadz, kalau menengok anak bapak itu sejuk mataku Pak Ustadz. Kenapa sejuk? Jilbabnya panjang, bajunya panjang, roknya panjang, matanya menunduk. Tapi kalau udah menengok itu Pak Ustadz, panas biji mataku Pak Ustadz. Kenapa panas? Dipakai celana lijing Pak Ustadz. Anak umur 18 tahun dipakai celana anak umur 8 tahun, menjerit celana itu. Tolong! Kalau menengok tetanggaku ini panas biji mataku Pak Ustadz. Kenapa? Dipakainya lah pula baju you can see Pak Ustadz. Kamu can bisa sih menengok. You can see kau bisa menengok ketiak aku. Ibu kalau ketawa ditahan. Khawatirnya kuat-kuat keluar dari yang lain. Kiki. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenangan yang baik akan menjadi kenangan yang baik, membuat orang teringat yang baik. Saya yakin dan percaya semua masyarakat ini kalau dapat kabar Ustaz Somad meninggal dunia, pasti insya Allah akan dikirimkannya Al-Fatihah. Jangan bacakan sekarang. Betul? Kalau dapat kabar Ustaz Somad mati, mau mengirimkan doa? Mau mengirimkan Al-Fatihah? Itu berarti ada kenangan yang baik. Kata bapak dulu, Pak Ustadz, biniku itu asal aku pulang, ku tengok di handphonenya isinya ulat aja semua. Ulat pinang, ulat sagu. Apa maksud ulat? Meliuk-liuk perempuan. Tapi setelah ada ceramah Ustaz Somad, aku pulang ke rumah, belum lagi aku masuk ke kamar, sudah kedengar suara Ustaz Somad. Inilah Ustadz yang banyak menghabiskan paket biniku rupanya. Tapi insya Allah isinya tausiah, mengingatkan kepada akhlak. Lau kuntu amiran ahadan ala ayasjuda ala ahadin la amartu. Kalaulah seboleh dalam Islam ini menyembah manusia. Dalam Islam manusia boleh tak menyembah manusia? Tak boleh. Seandainya boleh menyembah manusia, ku perintahkan istri bersujud kepada suaminya. Sakingkan besarnya pengabdian akhlaknya. Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu bisa jadi surgamu, suamimu bisa jadi nerakamu. Ini adalah perempuan yang berbakti kepada suaminya, istrinya solihah, suaminya soleh, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, insyaallah. Amin. Iya Pak Ustadz, tapi suamiku ini begini begono, begini begono. Mana ada gading yang tak retak, mana ada tebu yang tak berbongkol. Semua ada cacatnya, semua ada kekurangannya. Kullu bani adama khatta'un. Semua manusia ini ada silap salahnya. Wa khairul khatta'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah adalah bertaubat nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Mudah-mudahan Allah mengampunkan semua silap salah kita. Laki itu banyak salahnya Pak Ustadz. Apa salahnya Bu? Selama nikah dia tak pernah membangunkan aku tahajud Pak Ustadz. Tapi dia sembayang kan Bu? Sembayang Pak Ustadz. Alhamdulillah. Suami saya itu membangunkan saya tahajud Pak Ustadz. Tapi waktu saya suruh jadi imam, tak berbunyi Pak Ustadz. Allahu Akbar. Suami orang mabuk, semua orang berzina, semua orang pakai narkoba, semua orang pakai sabu-sabu.
dia masih mau sholat, membangunkan ibu tahajud, bangun-bangun malam. Cemana bunyi dia membangunkan ibu? Asal jam 2 malam diambilnya lah Pak Ustadz, dipercikannya air. Bangun! Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau yang bulan madu kemarin, wake up my darling, wake up my honey. Dibangunkannya ibu pun bentang sajadah. Ditanyanya ibu, yang ayat cinta atau ayat romantis, kata dia. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan suami ibu semuanya bertaubat nasuha. Taubat nasuha itu macam mana Pak Ustadz? Mandi taubat. Mandi taubat itu macam mana Pak Ustadz? Basah semua macam mandi wajib. Mandinya di mana Pak Ustadz? Boleh di kamar mandi, di sungai boleh, di laut Pak Ustadz bagus. Apalagi kalau pergi ke Pulau Sabang, bagus mandi di situ. Bukan cuma dosanya hilang, suami itu hilang sekalian. Tidak ada manusia yang tidak pernah bersalah. Apa kata Allah kepada Nabi Adam? La taqraba hazihi syajarah. Jangan dekati pohon kuldi. Fa'azallahuma syaitan. Setan menggoda mereka. Akhirnya mereka bertaubat. Doanya paling tua adalah doa taubat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Saya tak mau dinyanyi-nyanyikan gitu Pak Ustaz. Saya mau slow aja. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bagus. Saya tak mau bersuara Pak Ustaz, biar masuk ke dalam hati. Asal jelas. Ini kadang istighfar tak jelas, tak apa-apa katanya. Macam dapan bakwan panas. Yang keempat adalah imannya sudah, la ilaha illallah akidah, ibadahnya sudah, akhlaknya sudah, tapi tidak bisa hidup sendirian. Yang keempat, banyak-banyak menyambung silaturahim. Termasuklah ini silaturahim. Kalau tidak ada acara tablik akbar ini, mana jumpa saya dengan Pak Abdullah Putih? Kalau tak ada tablik akbar ini, mana jumpa saya dengan Tengku Fadil Rahmi? Kalau tak ada acara ini, mana jumpa saya dengan Pak Camat anak muda yang berapi-api tadi? Kalau tak ada acara ini, mana jumpa saya dengan Bapak Ibu sekalian? Jauh kampung kami ini Pak Ustaz. Tak ada. Saya tertidur, udah itu agak-agak apa sedikit kan, itu tidur lagi sampai. Masya Allah. Jalannya hancur Pak Ustaz. Enggak, tak terasa. 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 Rasanya macam teh botol yang digoncang. Ya Allah, pejabat-pejabat kami, bukakanlah pintu hatinya untuk mengaspal jalan ya Allah. Kalau tak diaspalnya juga, lamakanlah hisapnya di akhirat ya Allah. Setuju kali orangnya. Bayangkan aja 85 desa, bayangkan aja 15 kampung yang akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hisapnya lama. Ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin. Ada orang yang datang pada hari kiamat, salatnya banyak, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, qabliyah, ba'diyah, tahajud, duha, isra, awabin. Salatnya banyak, puasanya banyak, Senin Kamis, Ayyamul Bait, 6 hari bulan Syawal. Ibadahnya banyak, tapi menganiaya orang, menzolimi orang, termasuklah tak mengaspal jalan. Itu di akhirat lama sekali hisabnya. Mau Bapak Ibu memaafkan? Berat nampaknya. Tadi saya pikir waktu saya bilang mau memaafkan, karena udah lama ceramah, saya pikir mau, rupanya tidak. Ada orang yang nanti pada hari kiamat datang menghadap Allah, sholatnya banyak, zakatnya banyak, puasanya banyak, sedekahnya banyak, tapi zalim dan aniaya. Ukhizat hasanatuhum,
diambil sholatnya, diambil hajinya, diambil umrohnya, diberikan kepada orang yang teraniaya karena jalannya banyak berlubang dan hancur. Maka inilah azab yang paling mengerikan. Dunia ini tidak lama, guys. Jabatan tidak lama, saudaraku. Tapi hisab di akhirat amat sangat lama. Kita doakan pejabat-pejabat kita, dibukakan Allah pintu hidayah, segera diaspalnya jalan kemari, insyaallah. Lebih 40 orang, lebih 400 orang, lebih 4.000 orang. Doa kita mengetuk pintu langit. Mudah-mudahan dikabulkan Allah, dikabulkan Allah, dikabulkan Allah, insyaallah. Amin. Rajin-rajin menyambung tali silaturahim. Maulid Nabi datang, Isra Mi'raj datang, Nuzul Quran datang, 1 Muharram datang, 17 Ramadan datang, acara halal bihalal datang. Siapapun penceramahnya tetap datang. Siap datang? Datang, duduk, dengar, diam. Kawan saya Pak Ustadz, asal pengajian. Kalau ada orang datang pengajian tertidur, itu berarti ceramahnya sudah masuk ke hati. Saya tak pernah marah. Kenapa? Karena berapa banyak orang di kota besar stres, depresi, tak bisa tidur, kena penyakit insomnia. Jam 2 malam matanya berkedip-kedip. Anda bisa membeli kasur, tapi tidak bisa membeli tidur. Betul? Anda bisa membeli rumah makan, tapi tidak bisa membeli selera makan. Makanya kalau ibu mau makan, makan aja. Tak usah pentingkan cakap orang. Ini kalau dengar cakap orang, kok gemuk kali. Pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Akhirnya diet kita, tak makan kita, tak diet, mati. Ketawa dia, dimakannya makanan kita. Bagus kita makan, makan aja. Siap makan? Saya nih bolak-balik makan, tak gemuk-gemuk. Tak usah pikirkan. Yang penting bisa bersilaturahim, bisa beribadah. Yang penting sehat. Bapak-bapak semua, insya Allah sehat. Datang ke masjid, jalan kaki. Kenapa jalan kaki? Supaya badan sehat. Yang punya mobil, bawa mobilnya. Supaya apa? Supaya mobilnya ikut juga dapat ibadah. Itu mobil-mobil yang datang ke masjid ini, insya Allah mobil-mobil ini semuanya mendapat menilaikan ibadah semuanya, insya Allah. Amin. Yang terakhir, yang kelima, jangan lupa minta doa orang. Abu, Abi, Walid, Tengku, Bapak, Ibu, doakan supaya Ustadz Somad mati husnul khotimah. Jangan bosan minta doa. Saya kalau jalan salam sama Abu sama Abi, bisik ke telinganya, doakan saya Abu, doakan saya Abi, doakan saya Tengku. Kepada semua orang tak pernah saya bosan minta doa. Jumpa sama jamaah, Ustadz Somad, doakan anak saya, doakan juga anak saya. Ustadz Somad, I love you too. Kenapa? Karena mungkin doa saya untuk saya tak makbul, tapi doa saudara saya dari bumi Nangro Aceh Darussalam, di tengah malam dia terbangun menetes air mata. Ya Allah, kalau ku kenang tadi Ustadz Somad, sedih kali aku ya Allah. Kenapa? Nggak bisa foto. Apalah arti foto itu? Foto itu semua akan hancur. Yang kekal abadi adalah doa bapak untuk doa ibu untuk kita semua, insya Allah. Amin. Ustadz Somad, boleh saya bertanya? Boleh. Boleh nggak saya mendoakan mantan pacar saya dulu, Pak Ustadz? Kenapa kau doakan dia? Berarti dia masih bersarang di dalam hatimu. Bagaimana dengan suamimu? Bagaimana dengan istrimu? Doakan saja umat Nabi Muhammad SAW. Semua yang datang ini mudah-mudahan diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Salatullah, salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Nabi Muhammad sedang melihat kita. Dari mana Ustaz tahu? Allah yang mengatakan,
Wa qul i'malu, beramallah kamu. Yang meringat amal kita, yang memperhatikan amal kita, yang mengawasi amal kita, yang menengok amal kita. 3. Yang pertama, fasayarallah, Allah melihat amal kita. Yang kedua, wa rasuluhu, Rasulullah melihat amal kita. Kira-kira Rasulullah menengok kita berkumpul ini bangga apa tak bangga? Bangga. Kita tak pernah jumpa sama dia, kita tak pernah makan sama dia, kita tak pernah perang sama dia, tapi kita bisa datang karena ada ustadz yang akan membacakan hadis-hadis Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Nanti di saat tak ada yang bisa menolong, bapak tak bisa menolong ibu, ibu tak bisa menolong bapak, ibu bapak tak bisa menolong anak. Yang menolong kita adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak bersolawat, banyak-banyak bersolawat. Daripada lidah cakap menyakiti hati orang, bersolawat. Ini kadang beli kangkung 2 ikat setengah jam. Bagaimana anak saya laki sono apa maksud? Kenapa tak berselawat? Besok kalau ada yang ngajak membicarakan aib orang, ribah namanya, gimana kabar laki si anu, anak si anu, bini si anu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gimana kabarnya anak si anu, laki si anu, bini si anu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kau kenapa begini sekarang? Begini pesan dari Ustaz Somad, yang banyak-banyak cakap kau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asra, Allah balas 10 kebaikan. Ini tanah suburnya luar biasa, kebun sawitnya ada, kebun karetnya ada, kebun pinangnya ada, kebun palamnya ada. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dijaga dengan doa. Jangan sampai kita tak mendoakan tetangga hanya karena rezeki dia lebih banyak. Ini dia bangun rumah, demam kita. Beli mobil baru, langsung masuk kita ICU. Kenapa ini? Doakan dia. Itu kawan kau sekolah kan? Iya. Sama-sama SD? Iya. Sama-sama SMP? Sama, satu kursi kami, satu bangku. Sama-sama kuliah? Sama. Kenapa dia duluan nikah? Iyalah, dia pakai pelet. Doakan jodohnya lebih dulu datang. Kau kenapa belum nikah? Jodohku mungkin datangnya nanti terlambat sedikit, tapi langsung 3. Husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak sanggup saya datang ke pernikahannya Pak Ustadz. Kenapa? Aku takut diajak orang. Datang, doakan dia. Barakallahu lakuma. Orang kalau hatinya bersih, doanya tulus. Barakallahu lakuma wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Semoga sakinah mawaddah warahmah ya. Tapi kalau hati sakit, barakallahu lakuma wa baraka. Saya yakin dan percaya, ini yang hadir ini semua hatinya bersih. Dari mana Ustaz tahu? Memangnya Ustaz dukun? Dari mana Ustaz tahu hatinya bersih? Wajahnya semuanya segar, cerah, tak ada menanggung beban apapun. Seakan-akan macam tak ada utang. Padahal tak ada. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita ini pertemuan yang insya Allah diridhoi Allah. Selesai pengajian ini, semua dosa-dosa kita diampunkan Allah. Mana ada jaminannya Pak Ustaz? Ada dalilnya dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Orang kalau sudah selesai pengajian, waktu dia berdiri, apa kata malaikat? Qumu maghfuran lakum. Berdirilah kamu. Saat kamu berdiri, dosa-dosa kamu sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Yang disampaikan Ustadz Somad tadi ada berapa? Ada 5. Apa yang 5 itu? Aduh, aku tak ingat pula. Kenapa kau tak ingat? Soalnya tadi waktu sedang ceramah tuh hilang balon 3. Yang pertama, jaga akidah. Yang kedua, jaga ibadah. Yang ketiga, jaga akhlakul karimah. Yang keempat, jaga silaturahim. Yang kelima, saling mendoakan. Pokoknya kalau saya bertanya, tak usah jawab. Karena nanti lama-lama saya jawab sendiri. Berapa yang disampaikan Ustaz Somad tadi? Ada 5. Yang 5 itu apa? Tinggal sambung-sambung ujungnya aja. Yang pertama adalah akidah.
Ada yang kedua adalah ibadah. Yang ketiga adalah akhlakul karimah. Yang kelima adalah silaturahim. Yang terakhir adalah saling mendoakan. Itulah enaknya ceramah sama saya. Tinggal nyambung-nyambung. Dah. Hah. Ustadz, aku tak bisa kuingat apa aja yang kau ceramahkan tadi Pak Ustadz. Jangankan ibu, jangankan bapak, aku pun tak ingat. Tapi insya Allah direkam, bisa diulang balik. Ada nanti di channel TikTok ada di channel YouTube ada di Instagram ada. Nanti gambar kita diupload. Yang mana tuh Pak Ustadz? Itulah yang Instagram yang 7 juta itu. Apanya maksud Ustaz Somad? Follow ya. Tengok isinya, ada pengajian-pengajian, pertanyaan-pertanyaan. Supaya apa? Di lingkungan kampung kita soleh, di lingkungan tempat bekerja soleh, Bapak Babinsanya soleh, Babin Kamtipmasnya soleh, pemuda Pancasilanya soleh, dan medsosnya juga soleh, grup-grup WhatsAppnya soleh. Kalau di grup itu ceritanya ibadah, lanjutkan. Tapi kalau ceritanya maksiat, mohon maaf ya guys, aku keluar dulu karena tak mau masuk neraka sama kalian. Sombong kali kau. Daripada aku terbawa-bawa, aku tak bisa mempengaruhi kalian. Ini semua kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan. Saya ini orangnya suka penasaran. Jadi saya tanyalah kepada Wakil Ketua Pemuda Pancasila, kenapa kalau saya tausiah itu ada pemuda Pancasila mengawal? Kenapa mereka selalu datang? Lalu kata Bapak Wakil ini berkata, kata dia, Ketua Pemuda Pancasila Bang Yapto. Kata Bang Yapto, kita ini pindah. Pindah dari mana? Dari haram jadah ke sajadah. Itu kata Bang Yapto. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir majelis doa yang diaminkan oleh para malaikat rahmat, doa yang diaminkan lebih 40 orang, lebih 400 orang, lebih 4000 orang, insya Allah dikabulkan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan anak kita soleh dan solihah. Mudah-mudahan kita diberikan istiqamah. Mudah-mudahan negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.